الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء Bismillahirrahmanirrahim. ربكما تكذبان Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Ustazah. Siap. Kita mulai saja ya. Mangga kepada para pasil yang belum mengundang santrinya untuk bisa bergabung di sini, bisa diundang teteh-teteh dan akak-akang santrinya untuk bisa bergabung pada kajian pagi ini yang diadakan oleh pesantren Daring Kilat Ramadan 1442 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih kepada santriwan dan santriwati atau akang teteh yang masih bertahan dan istiqomah bergabung di pesantren Daring Kilat Ramadan 1442 Hijriah. Baiklah, pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberi kekuatan dan diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa menikmati puasa di hari keberapa ya Teh? Hari ke-13? Ya.
Kajian kali ini diselenggarakan oleh Keluarga Muslim Produktif bekerja sama dengan Al-Hilal, yaitu dengan program Pesantren Daring Kilat Ramadan. Pesantren Daring Kilat Ramadan telah kita laksanakan dari awal bulan Ramadan sampai insya Allah sampai tanggal 26 ya Teh, 26 April. Mudah-mudahan dengan kita mengambil waktu dan kesempatan bisa belajar setiap pagi dan setiap sore ya, bisa berbagi ilmu bersama PDKR, kita mempunyai teman, mempunyai ilmu dan pengetahuan, dan Ramadan kita lebih produktif dalam suasana yang mungkin masih COVID-19 ya Teh. Tuh, Kang. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Teh Ita. Kepada Teh Ita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kedengar jelas nggak? Jelas, Teh. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan surat yang dibacakan mendapatkan keberkahan bagi yang membacakannya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Baiklah Akang dan Teteh semuanya yang belum bergabung, para santriwan dan santriwatinya, boleh diundang kembali karena kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Masya Allah sekali, ini materi yang sangat ditunggu-tunggu dari kemarin. Kapan nih kajian yang ini? Katanya ada di poster, pas kemarin katanya hari Kamis, itu kajian terakhir, tapi ternyata Masya Allah ya. Masih Allah berikan kesempatan untuk kita di pagi hari ini menimba ilmu yang sangat luar biasa. Baiklah Teteh dan Akang semuanya yang bergabung di sini, kajian ini diselenggarakan oleh Pesantren Daring Kilat Ramadan 1442 Hijriah dan diinisiasi atau disponsori oleh Keluarga Muslim Produktif bekerja sama dengan Al-Hilal atau Al-Hilal. Baiklah, marilah kita akan menikmati kajian, tetapi sebelum menikmati kajian yang sangat luar biasa, itu tentang temanya saya akan beritahukan kembali
agar media sosial menjadi ladang pahala. Wah, Masya Allah sekali ya. Kita semua pasti di sini mempunyai yang namanya media sosial, baik itu ada Facebook, Twitter, Instagram, bahkan WhatsApp ya. Jadi bagaimana media sosial itu kita pegang, tetapi bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang lain dan tidak hanya scrolling yang sia-sia. Mangga diluruskan kembali niatnya, diposisikan kembali tempat duduknya agar materi yang diberikan bisa kita serap sebaik-baiknya. Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya atau buku catatan-catatannya, karena pasti di bulan Ramadan tuh banyak list-listnya ya. Apalagi ketika mempunyai buku Ramadan Planner, pasti diisi setiap harinya apa nih targetnya hari ini, misal mengikuti kajian, hari ini tilawah, dan sekarang kita akan menyajikan kajian yang sangat luar biasa. Kajian ini akan disampaikan oleh Teh Hikmah Hanifah. Beliau adalah microblog writer dan founder Ayat Journey, terus founder Ruang Keluarga Muslim. Saya juga sudah kepo-kepo ya, wah Instagramnya Teh Hikmah Hanifah ini, Masya Allah sekali ya, dari setiap kajian hari demi hari gitu, jadi pasti ada postnya, dan kayak gitu ya Teh, jadi si postingnya tuh tidak membosankan, jadi setiap harinya sepertinya ada tema yang baru, dan dengan apa ya, dengan desain-desain yang sangat bagi pembaca tuh jadi penasaran nih, besok materinya tentang apa nih yang di-post. Kayaknya jadi setiap hari tuh makin kita terus memantengin Instagram-nya Teh Hikmah Hanifah. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, Teh Hanifahnya sudah berhadir di tengah-tengah kita semua. Selamat datang, Teh. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar nggak? Alhamdulillah terdengar, Teh. Alhamdulillah terdengar. Ya, baiklah, teman-teman. Apaan telat ya? Nggak apa-apa, Teh. Anak baru bangun, ya Allah, Masya Allah. Oh iya, siap-siap. Boleh bertanya, Teh, di mana aslinya, Teh? Asli Bandung. Oh, asli Bandung. Oh iya, Masya Allah sekali. Enggak sih, orang Sumedang, tapi sekarang tinggal di Bandung. Oh, Sumedang. Oh, saya di Jatinangor. Oh, lagi cari Siti deh. Oh iya. Ya, siap lah. Baiklah, teman-teman, kita saksikan ya. Iya, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, pasti ini penting nih bagi kita semua, karena kita semua punya media sosial, dan media sosial kita apalagi ya kalau dibiarkan ya itu mubazir ya. Daripada dibiarkan begitu saja, mereka dapat tipsnya nih dari Teteh Hikmah Hanifah. Kepada Teteh, mangga dipersilakan ya Teh. Saya izin saya screen dulu ya. Mangga Teh. Belum bisa ya Teh? Coba ini apa operator? Boleh sih. Sebentar, maaf, ini sama anak yang nggak mau lepas, Masya Allah. Iya. Nah, bisa. Sudah kelihatan belum? Sudah Teh, sudah. Nah, oke ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hikmah Hanifah Refisari. Kegiatan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga sama microblog writer di beberapa Instagram ya. Saya juga kontributor di Mosfit, di Quran Display, sama sekarang di masuk tim Syamila sama Ustaz Romanita. Ya, langsung aja ya, sekarang kita tentang agar sosial media menjadi ladang pahala. Sekarang ini pasti banyak orang atau hampir semua orang memiliki media sosial, tapi dalam memanfaatkannya pasti berbeda-beda. Ada orang yang hanya scrolling yang tidak benar, atau ngepost yang hal-hal tertentu yang tidak bermanfaat. Tapi sekarang mungkin di bulan Ramadan ini setidaknya kita dapat merubah sosial media kita menjadi ladang pahala bagi kita. Sebelum saya membahas tentang sosial media lebih jauh, mari kita lihat dulu fakta-fakta mengenai media sosial. Ternyata di dunia ini fakta mengerikannya
hampir 62,7% itu masyarakat muda memiliki hubungan seks bebas, dan seks rate di Indonesia itu sekitar 62,7%. Komisi Perlindungan Anak juga mengaku bahwa usia SMP sampai SMA itu sudah pernah melakukan hubungan seks alias sudah tidak perawan. Kemudian rate abortus di Indonesia itu sekitar 21,2%, dan orang-orang pemuda SMA sampai SMP itu yang aman tuh hanya sekitar 16,1. Bayangkan dari seluruh siswa SMP dan SMA yang ada di Indonesia, rate yang aman itu hanya sekitar 16,1. Masya Allah banget ya. Padahal kita kan terkenal dengan negara Islami gitu, tapi alat medisnya hanya 16,1% seks rate di Indonesia yang aman, sedangkan 62,7%-nya itu menunjukkan bahwa hubungan seks bebas itu sangat tinggi di Indonesia, bahkan kasus abortus itu sampai 21,2%. Coba untuk setia mencintai satu wanita, tetapi aku tak bisa. Pada tanggal 14 Februari kemarin, banyak banget di TikTok tuh, pas saya buka tuh, semua mempersiapkan 14 Februari dengan yang seperti ini, mempersiapkan tempat untuk seks bebas. Dan alangkah mengerikannya lagi, mereka tuh mengumbar aib mereka sendiri seperti ini. Resiko pacaran diam-diam, ternyata dia hamil, tapi dia dengan seenaknya gitu mengumbar aib dirinya sendiri kepada itu kan aib ya. Kalau misalkan kita nih hamil di luar nikah ya pasti malu. Tapi zaman sekarang tuh masa muda tuh nggak ada malunya. Kenapa? Karena lihat hasil resiko pacaran mereka diam-diam tuh diumbar-umbar. Nih loh, kayak ngeliatin bahwa nih loh aku udah hamil di luar nikah. Kalian kok enggak, kayak begitu kan? Bahkan sampai rela ngebuang bayi, sampai lihat hidungnya tuh sampai ketekan sama tas gara-gara hilang napas dan lain-lain. Apakah ini yang negara Islami di Indonesia mau? Kan tentu enggak ya. Dan mereka tuh dengan seenaknya banget menggunakan sosial media dengan penggunaan seperti ini gitu. Seakan-akan ya udah sih ya, seks bebas tuh emang tinggi di Indonesia, tapi kalau misalkan mengumbar aib seperti ini juga itu akan mempengaruhi masa muda orang lain kan. Nah, karena apa? Ini bukti-bukti lainnya. Pemirsa, sungguh malang nasib seorang gadis korban perkosaan di Jombang, Jawa Timur. Remaja putri yang duduk di bangku SMP tersebut hamil usai diperkosa beramai-ramai oleh 7 orang pemuda tetangga desanya. ANF, siswi salah satu SMP di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, ia mengaku telah menjadi korban pemerkosaan berulang selama setengah tahun oleh 11 orang. Salah seorang pelaku adalah teman dekat korban. Korban kini hamil 5 bulan dan mengalami trauma hingga terpaksa putus sekolah. Belasan pelajar sekolah menengah pertama di salah satu SMP negeri kota ini dalam kondisi hamil. Ngeri banget kan kalau kita lihat fakta-fakta itu adalah remaja-remaja di Indonesia dengan seks bebas yang tinggi. Akibat dari apa? Apa penyebabnya? Sebagian berkata, mungkin mereka jauh dari agama, mungkin mereka terbawa arus pergaulan. Yakin mereka jauh dari agama, yakin mereka terbawa arus pergaulan. Nyatanya Baling Indonesia
pada welot-welot kan copet, copet, copet. Saya di sini bukan mengumbar aib orang lain ya, tapi ini jadikan contoh. Kalau saya mengumbar aib orang lain, mereka sendiri telah mengumbar aibnya sendiri. Kalau misalkan yang tadi, karena mereka jauh dari agama mungkin, karena mereka pergaulannya bebas ataupun yang lain terbawa arus. Lalu mereka bagaimana? Apakah mereka tidak tahu agama? Tentu tahu lah. Bahkan mereka secara tidak langsung berikop ya. Kalau misalkan orang-orang berikop, pastilah mereka tahu bahwa berikop itu baik, menutup aurat itu secara sempurna. Mereka juga menutup aurat secara sempurna. Tapi apakah mereka baik? Tidak kan? Ini di media sosial. Media sosial, orang yang berikop, orang yang tahu agama, tetapi akhlaknya tidak menggambarkan itu. Lantas, apa penyebabnya? Apakah mereka juga jauh dari agama? Kalau misalkan mereka jauh dari agama, mereka tidak tahu aurat itu apa. Apakah circle mereka juga buruk? Ya wallahu alam ya. Tapi kalau misalkan emang orang-orang yang begini, biasanya satu circle-nya udah baik. Lantas apa penyebabnya? Mengapa mereka berani-beraninya menggunakan sosial media secara sia-sia gitu? Bahkan mereka menampakkan sesuatu yang tidak seharusnya ditampakkan. Adalah tempat nyaman saya memilih, hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Nah, ini adalah seorang wanita dengan seorang wanita. Jadi ini tuh dia tuh mengaku bahwa dia menyukai sesama jenis, tapi dia bernikah. Kemudian yang lain. Nah itu fakta-fakta mengerikan. Kalau misalkan di awal-awal tadi, mereka nggak tahu agama, mungkin mereka tuh jarang belajar agama dan lain-lain. Lantas kalau misalkan dengan bukti-bukti ini, apakah kalian juga menentukan bahwa ya mereka juga tidak tahu agama? Tentu tidak. Mungkin menurut saya mereka tuh tahu dan paham betul tentang agama. Tetapi mengapa mereka menggunakan sosial media mereka seperti ini gitu, tidak dimanfaatkan dengan baik? Ya itulah salah satu pilihan dalam hidupnya. Kita mau menjadikan sosial media kita sebagai sarana untuk mengumbar aib, sarana untuk mengajak orang kepada kemaksiatan, atau sebagai sarana untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, itu yang kita akan bahas sekarang. Lalu harus bagaimana tuh? Apakah diam dan membiarkan keadaan bukan cara yang aman? Apakah kita ya udah tuh yang penting media sosial kita baik, terserah orang mau kayak gimana itu kita masuk ke paham sekularis. Ini harus gimana ya tepatnya? Nah, menurut hadis akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi kita hidup di akhir zaman memang. Nah, ketika kita hidup di akhir zaman, kita tuh yang melakukan kebaikan-kebaikan itu digambarkan seperti kita memegang bara api yang panas. Dimana kalau misalkan kita pegang bara api yang panas itu lama-lama, tentu tangan kita akan melepuhkan. Tapi ketika kita melepaskan bara api itu dari tangan kita akan jatuh kepada lubang kemaksiatan yang dalam. Maka dari itu bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan di mana seseorang pagi harinya bisa beriman, tetapi pada sore hari atau malam hari dia kafir. Itulah terjadinya fitnah akhir zaman. Dan akhir zaman ini semakin hari semakin kuat. Karena apa? Karena fitnah yang besar itu akan datang yaitu Dajjal. Jadi semakin kita mendekati dengan Dajjal, maka fitnah itu akan semakin besar. Ketika fitnah itu semakin besar, kebaikan itu akan terlihat sangat aneh dan tidak lazim. Gitu. Sedangkan keburukan itu dianggap biasa dan lazim di masyarakat. Gitu. Maaf Teh, katanya suara Teteh bergema. Bergema kan? Iya, bergema. Oh, dari tadi nggak jelas. Gimana teman-teman? Materinya soalnya lagi enak, luar biasa ya Teh. Gimana teman-teman? Udah kurang jelas karena bergemanya. Oh, bergema. Sebentar. Bentar. Sekarang masih bergema ya? Cek. Enggak Teh. Enggak, sudah bagus. Alhamdulillah. Bagus. Oh, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan bisa? Baik, bisa semangat Teh. Kalau kecepatan di ini aja ya, takutnya kecepatan, Masya Allah. Iya, agak kecepatan. Oke, siap Bu.
Di sini ada ummahat yang sangat luar biasa teh, mengikuti dari awal sampai akhir nih. Oh, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Nah, inilah fitnah akhir zaman. Jadi ada satu hadis yang dijelaskan tentang fitnah, tentang hadis periodisasi. Periodisasi itu zaman ya. Jadi hadis ini menggambarkan satu siklus zaman kehidupan manusia. Jadi kalian akan mengalami babak. Babak itu di sini digambarkan sebagai zaman. Satu, babak yang kita lewati adalah fase kenabian. Fase kenabian itu waktu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah hidup. Itu fase kenabian. Kemudian fase yang kedua itu khilafah. Khilafah pasti tahu kan dari zamannya Abu Bakar, Utsman, Umar, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam, setelah babak itu berakhir, maka akan datang babak yang lain, yaitu Mulkan Azdon, di mana zaman-zaman Raja Majid ini, zaman-zamannya Abbasiyah, Muawiyah, lanjut kepada Mulkan Jabarian, dan kita ada di babak ini sekarang. Kita sekarang hampir 100 tahun ada di babak ini, Mulkan Jabarian, di mana para penguasa yang memaksakan kehendak. Apakah kita berada di zaman para penguasa yang memaksakan kehendak? Ya itu bisa dievaluasi sendiri ya, kita sekarang ada di zaman yang mana. Nanti setelah zaman Mulkan Jabarian itu adalah zaman yang paling terpuruk di periode Islam. Setelah zaman ini terlewati, maka akan ada zaman Khilafah al-Minhaj al-Nubuwah, itu adalah kembali kepada seperti zaman-zamannya khilafah, itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi nanti. Jadi Islam akan berjaya lagi. Jadi sekarang kita hidup di fase keempat. Kita akan menyongsong kejayaan Islam, tapi kejayaan Islam tidak akan pernah tercapai jika masyarakatnya masih seperti yang awal-awal tadi. Kejadiannya seperti itu. Nauzubillah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita menyambut agar agama Islam itu kembali berjaya? Saatnya berdakwah. Sekarang juga berdakwah. Kenapa berdakwah itu harus? Karena berdakwah adalah jalan pintas untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya di tengah umur yang terbatas sebelum lonceng kematian diperdengarkan. Jadi sebenarnya lonceng kematian kita itu diperdengarkan untuk pertama kali pada umur 40 tahun. Jadi pada umur kita 40 tahun, lonceng kematian pertama itu diperdengarkan. Maksudnya diperdengarkan kepada malaikat gitu ya. Ini udah masuk pada lonceng kematian yang pertama. Terus nanti umur 50 tahun, setiap 10 tahun dari 40 tahun, lonceng kematian yang kedua akan diperdengarkan juga. Terus menerus sampai ajal tiba gitu. Kemudian setelah seharusnya pada umur 40 tahun tuh manusia tuh harus menggambarkan situasi kematiannya. Ketika pada umur 40 tahun manusia masih dalam keadaan kemaksiat, dia juga akan meninggal dalam keadaan seperti itu kalau dia belum bertobat gitu. Tapi kalau misalkan pada umur 40 tahun itu dia sudah mencapai keistiqomahan beribadah, maka insya Allah kematiannya pun akan baik. Itu menurut para ulama. Jadi sebenarnya di tengah umur yang terbatas ini kita tuh harus meraup pahala yang sebanyak-banyaknya untuk memperberat mizan kebaikan kita. Kalau misalkan kan kita udah sholat ya insya Allah lah sholat, tapi apakah sholat kita sempurna? Dari mulai bersuci, wudu, takbiratul ihram, dan lain-lain gerakannya pun kita kan masih jauh dari kata sempurna ya Allah. Kemudian puasa, sekarang puasa, apakah puasa kita sempurna? Kadang-kadang kalau anaknya nangis, ya Allah deh, karena ada rasa kesal sedikit dan yang lain-lain. Kalau misalkan sedekah, ya sedekah kita ala kadarnya. Apakah kita bisa mensedekahkan 1/3 harta kita seperti Utsman? Kan belum tentu seperti itu. Kita belum maksimal dalam segala hal. Jadi pahala yang sebanyak-banyaknya, yang dapat kita peroleh sebanyak-banyaknya itu adalah dengan berdakwah. Karena dengan berdakwah adalah jalan pintas untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Gunakan metode multi-level jariyah. Kalau misalkan ada metode multi-level marketing buat memperbanyak keuangan, kenapa kita nggak gunakan metode ini untuk berdakwah? Seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Abu Bakar itu mengajak Utsman bin Affan ke dalam Islam. Kemudian semua pahala yang dilakukan oleh Utsman itu akan masuk ke Abu Bakar. Begitupun Utsman. Tahu kan Utsman pada zaman kepemimpinannya, beliau memberi harkat pada Al-Quran. Jadi sebelum pas waktu dikumpulkan sejarahnya Al-Quran itu dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Tapi pada zaman Abu Bakar itu harkatnya masih belum jelas gitu.
Jadi setiap kabilah-kabilah membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda. Memang huruf-hurufnya sudah ada, tapi harokatnya itu berbeda-beda. Dan pada zaman Utsman bin Affan, oleh tangan beliau sendiri, beliau memberikan harokat agar pembacaan Al-Quran itu sama seluruh umat manusia. Bayangkan saja, dari zaman Utsman bin Affan sampai sekarang yang baca Al-Quran ada berapa orang? Masya Allah banget. Di bulan Ramadan aja sekarang kita udah targetnya khatam Al-Quran, itu semua pahala ngalir sama Utsman. Sedangkan Utsman yang ngajaknya ke dalam Islam itu Abu Bakar. Bayangkan pahala Abu Bakar seperti apa. Itulah yang disebut dengan metode multi level jariyah. Kenapa kita nggak menggunakan metode multi level jariyah ini buat menambah pahala kita gitu. Gitu sih. Nah, saatnya berdakwah. Bagaimana berdakwah? Ya kita gunakan media sosial sebagai media dakwah kita. Lanjutkan ya. Nah, foto pernikahan pasangan gay asal Thailand tengah ramai menjadi pembicaraan di jagat maya. Pasangan tersebut ramai mendapatkan komentar buruk hingga ancaman dari netizen Indonesia. Melansir Mothership, pria bernama Surya Kotsa menggugah foto pernikahan bersama suaminya pada Minggu 4 April 2021 silam. Pada foto pernikahan tersebut, Surya mengungkapkan rasa terima kasih kepada tamu dan anggota keluarga yang hadir. Pernikahan gay memang bukan sesuatu yang dilarang di Thailand. Meski begitu, unggahan Surya Kosang mendadak banjir komentar homofobia dari netizen Indonesia. Selain komentar yang menyebut mereka sebagai penyebab kehancuran dunia, banyak pula yang meninggalkan komentar bernada menghina dan merendahkan. Tak hanya itu, pasangan ini ternyata juga mendapatkan ancaman kematian dari netizen Indonesia. Bahkan, keluarga, kerabat, dan fotografer pernikahan pun ikut diancam. Awalnya Surya dan suaminya sudah bertekad untuk tidak memberikan tanggapan. Namun setelah 3 hari mendapatkan ancaman dan juga hujatan, ia memutuskan buka suara. ini salah satu contoh dakwah yang salah kaprah mungkin ya. Boleh berdakwah, tapi mungkin nggak langsung mengancam untuk meninggal juga ya. Kalau di Thailand itu pasangan gay boleh menikah, tapi dasar netizen Indonesia ya Allah, sampai ngancam mau membunuh pasangan gay itu. Ya itulah tantangan dakwah masa kini gitu. Saat seseorang melakukan kesalahan yang diumbar kan seperti fakta-fakta yang tadi, mereka itu dengan sengaja dan pengen dilihat orang kalau misalkan mereka tuh pasangan gay sudah menikah. Itu adalah salah ya, emang salah, tapi kan karena kita ada di akhir zaman di mana seperti hadis tadi, di saat semua kesalahan itu seperti biasa dan kebaikan itu seakan-akan tidak biasa ya, seperti ini jadinya. Nah akhirnya mereka orang-orang Thailand itu menggugat lah intinya. Terus ini dua video ini tuh intinya tuh membela ya, kalau misalkan kalian kok dakwah tapi ngeganggu kebahagiaan orang gitu. Mereka kan baru nikah, kenapa diganggu-ganggu dan lain-lain. Ya udah, kita tuh ngingetin kan, kita tuh berdakwah, tapi sekarang orang-orang Indonesia tuh paham-pahamnya sekular. Jadi ya udah sih, ya mereka yang gay, ya udah gay, asalkan kita benarkan, tapi nggak gitu juga kan. Kaum Nabi Lut juga kan diingetin sama Nabi Lut. Tapi kalau di zaman sekarang tuh malah masyarakat tuh beropini bahwa ya udah sih, mereka ini yang salah, jadi menganggap kesalahan itu biasa dan ya udah itu urusan mereka dengan Tuhan gitu, tanpa harus kita mengganggu kebahagiaan mereka. Itu paham sekularis yang sudah tertanam di otak-otak masyarakat saat ini. Inilah tantangan dakwah masa kini. Gitu. Kemudian saya harus dakwah di mana ya? Dakwah media tuh sekarang banyak banget ya. Bisa sosial media, ada Twitter, ada IG, ada TikTok, ada YouTube, dan banyak banget media sosial lainnya. Kemudian secara direct ini dari zaman dahulu udah ada ya, yang datang langsung ke majelis, terus pemateri ngasih materi di depan, terus jamaahnya ada di belakang. Kemudian media cetak, ada buku, ada majalah Islami dan yang lainnya. Yang saya bahas di sini adalah terkait dengan sosial media. Sesuai permintaanmu. Nah, salah satunya sosial media yang akan saya bahas itu adalah Instagram, karena saya main di sini. Instagram itu adalah salah satu media dakwah yang efektif. Ada beberapa macam dakwah yang bisa teteh-teteh dan rekan-rekan semua lakukan di Instagram itu kayak gimana. Yang saya lakukan salah satunya adalah microblog. Ini adalah penulisan singkat mengenai sesuatu hal, materi atau tips dan berbagai saran yang bermanfaat.
Kalau microblog ini bisa dilakukan, misalkan saya pilihnya materi-materi Islami, ya bikin tulisan mengenai materi-materi Islami. Ada juga misalkan rekan-rekan yang kalau misalkan dakwahnya nggak di materi-materi Islami, misalkan tips-tips masak sehat dan lain-lain bisa ditulis lewat microblog ini. Terus sekarang ada yang contohnya voice over. Voice over ini adalah mengganti suara sebagai media dakwah seperti ini. Aku akan aktif di Facebook, Instagram, atau TikTok sekalipun. Aku tidak keberatan dengan perjanjian itu. Tapi jangan pernah kau halangi aku. No. Biarkan aku untuk share pesan agama. Aku seorang bintang, tapi jangan lupa, aku muslim. Jika media itu senjata, maka akan kugunakan dengan tepat. Kalau tidak setuju, maka pergilah. Carilah bintang lainnya, terserah. Kau tahu, kita semua terlanjur candu. Waktunya habis berjam-jam karena sosmednya. Maka bayangkan jika sosmed hanya dipenuhi toksik. Bukan hanya tenggelam, mungkin kita tersesat dalam kendali mereka. Ingat, siapa yang membuat media ini? Aku tahu itu, para musuh Islam kan? Sebuah teori yang mereka yakini. Tidak ada penemuan besar dalam suatu peradaban tanpa pengganggu dalam kubunya sendiri. Inilah yang mereka sebut kutukan, dan berusaha menjadi kutukan itu. Kita gunakan alat mereka untuk menyebarkan indahnya Islam kita. Mengertilah. Seperti kita tahu bahwa kalau banyak yang disebutkan menjelang akhir zaman itu ada propaganda kan. Ada yang menyebutkan propaganda mata satu, propaganda dan lain-lain. Salah satunya adalah menciptakan media sosial yang membuat umat Islam itu lupa akan waktu. Sedangkan Tuhan berjanji akan waktunya sendiri kan. Umat Islam disuruh untuk membuang waktunya secara sia-sia, scrolling Instagram yang tidak jelas, nonton YouTube yang kontennya nggak jelas juga, konten-konten TikTok yang joget-joget nggak jelas, itu dibuat untuk propaganda melalaikan waktu kita, sehingga kita lalai dari waktu-waktu itu. Tapi harusnya kita menjadi kutukan bagi mereka yang menciptakan media sosial ini. Kenapa enggak kita gunakan media sosial untuk berdakwah dan mengajak orang-orang ke agama Islam gitu. Itu kan jadi kayak senjata makan tuan gitu, niatnya mereka melalaikan. Tapi kalau misalkan seluruh umat Islam menggunakan platform ini dengan baik, dengan berdakwah dan mengajarkan agama-agama Islam, tentu media ini akan sangat efektif untuk agama Islam gitu, untuk menyebarkan agama Islam. Kalau zaman dulu maraknya penistaan agama. Selanjutnya media di Instagram itu dakwah dapat dilakukan dengan 1 minute poster. Ini dapat dilakukan dengan video yang di remake ulang, di-combine atau disatukan. Kan kalau tadi voice over tuh emang ngambil dari satu video tapi suaranya diganti oleh kita gitu dengan suara yang lain yang mengandung maksud dan tujuan tertentu seperti tadi. Kalau 1 minute poster ini biasanya di-combine aja terus di voice over ataupun di-combine semuanya seperti yang selalu dilakukan oleh Sitrun. Belakangan ini seyogyanya membuat kita paham bahwa sejatinya bukan disebabkan menjamurnya tren menista dan banyaknya penista itu sendiri, karena memang setiap masa selalu ada itu, tapi disebabkan lemahnya kedudukan agama ini dalam menjaga kehormatannya. Tatkala kemuliaannya diamanahkan pada generasi kita hidup, sehingga terbuka lebarlah celah untuk menista agama ini. Maka jangan terjebak pada sikap reaktif responsif yang dianggap menjadi solusinya. Bukan terlarang untuk tegaskan di pihak mana kita berada, tapi kita mesti tahu bahwa memang itu maunya para musuh Islam dalam rangka menghambat agama ini kembali di puncak tertingginya, membuat kita sibuk dalam perkara remeh yang tiada ujungnya. Namun yang lebih urgent adalah bukan responsif tapi produktif, bukan reaktif tapi aplikatif, bersegera reaktualisasikan janji kemenangan agama ini hingga tampaklah keagungan dan tertutuplah celah-celah fitnah dan nista pada agama ini. Nah, itu salah satu dakwah dengan metode dengan cara 1 minute poster. Jadi mengcombine beberapa video, bisa di voice over ulang atau dengan menggunakan suara yang ada di video itu sendiri, itu dapat dilakukan di Instagram ya. Kemudian indirect itu adalah menampilkan diri secara langsung seperti yang dilakukan oleh Ustadz Felix tadi. Kalau misalkan voice over kan tadi microblog itu hanya nulis, kemudian voice over itu mengganti suara. Kalau 1 minute poster ini di-combine semuanya. Kalau indirect ini menampilkan diri secara langsung gitu, jadi berdakwah secara indirect. Yang namanya perzinan terjadi secara langsung, sekarang bisa jadi terjadi secara online. Kalau zaman dulu modus itu terjadi secara kalau zaman saya modus itu lewat kelas meeting, modus itu terjadi ketika pinjem buku, modus itu terjadi ketika pinjem catatan. Sekarang modusnya terjadi lewat DM, terjadi lewat mention, terjadi lewat stalking, kepo dan segala macam. Tapi esensinya tetap sama.
Karena itulah agama itu akan sangat relevan sampai dengan akhir zaman karena perilaku manusia adalah perilaku yang sama. Tidak ada nilai yang berbeda pada diri manusia, yang berbeda hanya bagaimana cara dia melakukan perbuatan tersebut, bagaimana cara dia melakukan nilai perbuatan tersebut. Tapi inti daripada perbuatannya tetap sama. Korupsi tetap korupsi, maling tetap maling, orang curang tetap orang curang, orang dengki tetap orang dengki, dan yang berubah hanya wasilahnya saja. Maka akan ada banyak the new normal dalam kehidupan kita. Kalau zaman Nah itu, kita lanjut ya. Cara Instagram lainnya itu adalah komunikasi visual. Komunikasi visual ini banyak dilakukan, contohnya di Hangover ya, membuat gambar berupa poster untuk menyampaikan sesuatu. Beda sama microblog. Kalau microblog itu tulisan. Kalau misalkan komunikasi visual itu desain komunikasi visual yang pas kita lihat tuh langsung mata tuh eye catching gitu, langsung pengen lihat tuh ini cerah banget ya, oh ternyata isinya tuh dakwah-dakwah juga, tapi yang dikemas sedemikian rupa kayak gini gitu, jadi bagus. Terus living act, jadi kalau living act itu ya kita tidak membuat microblog, kita tidak membuat voice over ataupun yang hal-hal lain. Tapi kan ini yang lain-lain yang sebelum ini perlu waktu untuk mendesain, perlu waktu untuk mengedit dan lain-lain. Kalau living act itu adalah menampilkan keseharian kehidupan kita dengan maksud untuk menyampaikan agar seseorang menerapkan pola hidup yang sama seperti Ustadz Zaidul Akbar misalnya. Beliau kan mengajak kita untuk hidup sehat ala Rasulullah ya, keseharian yang Ustadz Zaidul Akbar yang di-share juga kayak misalkan Ustadz Zaidul Akbar makan tempe sama kurma kan dapat meningkatkan imun dan lain-lain. Kan beliau tidak mendesain sedemikian rupa, tidak voice over dan lain-lain. Beliau hanya menampilkan kesehariannya untuk mengajak kita kepada kebaikan gitu. Itu adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berdakwah di dalam Instagram gitu. Tinggal pilih mau yang mana, terserah, bisa dilakukan sekarang juga kalau misalkan sempat. Dakwah yang kedua, media dakwah yang kedua yang akan dibahas itu adalah TikTok. Ya Allah teh, TikTok mah banyak yang joget-joget. Iya banyak banget TikTok yang joget-joget. Kalau misalkan enggak kita rubah dan enggak kita bergerak di dalam ini ya kita akan menjadikan aplikasi ini sebagai aplikasi ya tempat joget-joget, pengumbar aib dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan mau dakwah di TikTok ya harus kuat karena ada FYP kan. Kalau FYP itu pilihan dari TikToknya ya, pilihan dari TikToknya itu kebetulan kita nggak bisa milih dan harus kuat di situnya sih, harus ya lihat-lihat yang joget-joget dulu. Tantangan dakwah di TikTok nih, lebih banyak hal yang mudorot memang, banyak banget. Kemudian siap mental melihat FYP yang tidak bermanfaat. Kadang kalah pamor dengan orang-orang yang mengumbar aib. Ya kalau misalkan yang dakwah nggak pernah masuk FYP, tapi kalau misalkan yang ngumbar-ngumbar aib ya seringnya masuk. Terus kurang diminati juga, tergantung apa yang disampaikan. Misalkan yang dakwah kan kalau di TikTok pengennya senang-senang, joget-joget, kita malah dakwah ngapain sih nih orang masuk ke TikTok kan gitu, nggak asik. Ya gitulah tantangan dakwah di TikTok. Sama otoritas waktu edit yang lebih banyak karena itu bentuknya video kan, jadi video tambah musik dan lain-lain. Tapi untuk sebagian orang yang mengharamkan musik, kan ada orang yang mengharamkan musik, itu tergantung ya. Kalau misalkan orang yang memiliki paham bahwa musik itu diharamkan, maka media dakwah TikTok itu bukan pilihan. Karena kalau misalkan media dakwah TikTok itu pada dasarnya mengambil musik dan menggunakan musik gitu. Pernah nggak sih kalian? Ini salah satu contoh dakwah-dakwah. Kalau misalkan tadi di awal-awal nih saya tampilin TikTok yang aduh ya Masya Allah ya kurang bermanfaat. Sekarang saya ambil dakwah-dakwah TikTok yang dilakukan oleh teman-teman. Oi, oi, oi. 上に上がりゃ関係ねえ。おい、おい、おい。何ボケっとしてた。おいおいおい。たまには目立たせていただきます。おいおいおいおいおい。そんくらいツバつけとけ。おいおいおい。僕だけが知ってるんだ。おいおいおいおい。待て待て。Ini media dakwah TikTok, jadi bisa pakai gambar yang diedit gitu. Kayak misalkan kisah-kisah Nabi, mereka tuh tambah teks sama gambar gitu, kisah-kisah Nabi dan lain-lain. Ada juga yang pakai teks gini tapi dengan memperagakannya gitu, dengan menampilkan diri tapi nggak ngomong langsung tapi pakai teks.
Nah, itu salah satu cara yang kedua buat dakwah di TikTok. Cara yang ketiga itu kita kayak kalau di Instagram itu secara indirect ya, jadi secara langsung kita bikin video langsung gitu dan menyampaikan maksud yang kita tuju. Ngeliat postingan agama yang diposting oleh teman kalian merasa dia ria, dia pamer ibadah, pengen nunjukin sisi soleh-solehannya dia. Hei, belum tentu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Apa dasarnya? Hanya karena dia memposting agama kamu bilang dia ria. Sedangkan kamu lupa dengan postingan pasangan haram yang kamu lihat. Kamu anggap mereka kamu anggap mereka romantis, kamu anggap mereka lucu gitu. Seharusnya yang kamu pertanyakan adalah hatimu. Mengapa hatimu begitu panas saat melihat postingan kebaikan, tetapi hatimu bahagia saat melihat postingan haram? Irilah ketika melihat orang-orang yang lebih soleh dan soleha darimu, bukan malah iri dengan orang-orang yang menyebabkan hatimu mati. Nah, itulah. Teh tuh ngeposting yang baik-baik mah disangkanya ria dong, gimana ya itu tadi. Kenapa kita harus malu ketika kita memposting kebaikan? Nanti ya dijelasin lagi. Ya, itulah pilihan. Kita mau menggunakan sosial media kita, mau seperti yang di awal tadi, atau yang sudah tadi saya pilihin videonya, dakwah-dakwah kayak gitu. Namun, harus diingat, dakwah itu harus konsisten. Pilih salah satu yang ingin didalami, kemudian dilakukan itu secara terus-menerus tanpa lelah. Memang capek banget nanti, tapi kalau jangan berharap apapun kecuali pahala dari Allah. Karena dakwah itu emang capek. Kalau misalkan kita nih, sekarang ngasih materi tentang ini, tentu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kita juga harus belajar. Masa kita mau menyampaikan tentang riba, tapi kita nggak tahu apa hukumnya riba, dalilnya seperti apa yang dilarang riba, kan nggak mungkin kayak gitu. Setidaknya kita tahu dalilnya ini tidak boleh melakukan riba dan yang lain, baru disampaikan ke orang lain kan. Jangan beramal sebelum berilmu, tapi berilmulah sambil beramal. Kemudian saya akan menjelaskan sekilas mengenai microblog karena saya melakukan ini, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang microblog. Microblog itu intinya menulis, sedangkan menulis itu adalah menuangkan gagasan, ide atau pendapat dalam sebuah tulisan. Kalau di sini saya menuangkannya materi-materi agamis ya. Kemudian yang kedua, microblogging itu istilah yang cukup dikenal. Jadi microblogging itu seperti blog. Kalau blog itu kan banyak, kalau mikro itu berarti sedikit tulisan atau tulisannya sedikit yang dipost di Instagram atau di Twitter gitu. Kemudian menulis dalam dakwah ya. Menulis dan dakwah itu sangat berkaitan erat. Salah satunya jika kita bisa menyampaikan suatu kebaikan, maka percayalah semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi saat kita melakukan dan menyampaikan sebuah kebaikan, maka pasti Allah akan mengganti kita dengan kebaikan yang lain. Salah satunya, apakah microblog harus tentang agama Islam? Ya enggak juga sih. Ada juga nih Kang Dewa kan bisnismen handal banget ya, Masya Allah. Beliau tuh menggabungkan ide bisnis dengan sisi agamis ya, ini kan keren. Kemudian ini ada Syamas Fitria, ini tuh tentang teknik-teknik apa. Jadi misalkan untuk desain-desain bisnis kayak gimana, ini kan cukup membantu kita juga kan. Ini juga merupakan kebaikan dan menggunakan sosial media dan insya Allah dapat pahala walaupun bukan tentang agama, tapi memudahkan kita untuk menggunakan suatu aplikasi gitu misalnya. Nah, kemudian cara membuat microblog ini gunakan font sejenis sans. Sans itu yang yang bisa dibaca jelas gitu. Jangan yang ada kan tulisan yang meliuk-meliuk, meringkel-meringkel gitu kan, itu nggak pantas buat dipakai. Kemudian gunakan warna yang kontras. Kontras itu bisa bisa menusuk ke mata. Jadi orang yang lihat postingan kita tuh pengen baca. Kemudian sederhanakan kata-kata yang digunakan karena microblog itu tulisan padat. Jadi kalau misalnya kita bahasanya bertele-tele, itu nggak akan sampai ke intinya gitu. Berikan CTA di akhir. CTA di akhir tuh kayak misalkan pertanyaan ataupun di captionnya ditambahkan kalau mau diskusi di komen ya, ataupun kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan lewat DM dan yang lain-lain gitu. Itu buat meningkatkan intensitas baca dari yang lihat IG kita gitu. Kemudian apa aplikasi yang bisa digunakan? Ada Family, ya ini mah seorang master ya pakai ini, ada Photoshop, Illustrator, Premiere Pro dan yang lain-lain. Terus kalau saya pakainya tuh Canva, tapi kalau misalkan buat judul yang lain-lain ya saya kadang pakai AI atau PS. Canva ini mudah digunakan ya. Ini juga PPT pakai Canva dan alhamdulillah kan lumayan bagus gitu. Kalau misalkan untuk saya mau voice over atau kayak tadi misalkan
Living Egg atau yang lain-lain, itu bisa pakai edit video ya. Edit video yang gratis itu bisa pakai InShoot, KineMaster atau Filmora. Ini aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa dilakukan dan bisa dipakai gitu. Kemudian apa yang terjadi akibat informasi yang buruk? Jadi apa yang kita lihat di media sosial itu adalah informasi-informasi. Dan jika informasi yang kita dapat buruk itu akan merusak PFC atau bagian depan dari otak kita. Sama seperti pornografi yang kami jelaskan di video. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Nah, itu salah satu akibat dari informasi yang buruk. Jadi, jika otak kita sering mendapatkan informasi-informasi yang nggak jelas, yang buruk, maka itu akan berakibat kepada kebiasaan kita. Kebiasaan itu apabila dilakukan terus-menerus, itu akan dapat merusak otak. Salah satunya tadi akibatnya adalah
tidak bisa membedakan baik dan buruk. Ya, yang terjadi sekarang, yang buruk itu seakan-akan jadi baik, tapi yang baik itu yang dianggap aneh kan, malah dijauhi oleh orang-orang banyak. Говорит, что если кто-нибудь такая, это значит, что его он вспоминает. Если это в самом деле. Salah satu dampaknya lihat anak-anak kecil yang waktu zaman kita nih seumuran ini lagi ngapain ya? Lagi main mungkin, lagi main karet atau main BP. Tapi mereka ini lebih asik main tiktokan dan joget-joget nggak jelas. Ada lagi nih. Nah, itu tantangan selain kita buat mendidik anak-anak kita, ya ini juga informasi-informasi yang buruk yang didapatkan oleh anak-anak zaman sekarang ya. Pacaran dibuka umum, peluk-pelukan dan lain-lain, masya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah, sedangkan fakta yang lain yang miris, kalau misalkan sekarang media sosial dipakai buat informasi-informasi yang nggak berguna, sedangkan informasi-informasi tentang agama yang terabaikan. Dampaknya apa? Ada lagi nih. Bisa ngaji? Bisa lah. Bisa. Bisa, insya Allah. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa dong. Dikit. Bisa dong. Bisa. Gue ngaji kok tiap maghrib. Ya dikit-dikit. Bahasanya bisa, cuman ikut 3. Aba, bau. Ngaco banget. Jujur, enggak. Dulu pas SD bisa, bahkan kayak juz amma, Al-Quran. Cuma kayaknya semenjak otak gue error, gue gak bisa sama sekali sekarang. Tapi bisa sih, Iqra 1 kayak abatasa gitu. Astagfirullah. Kapan terakhir kali ngaji? Udah lama banget. SMP, puasa tahun kemarin. 2 tahun? 5 bulan mungkin ya? Kemarinnya lagi. Dulu SMP, gue disuruh baca Al-Quran, itu gue bener-bener lari karena gue gak pernah mau ikut ngaji. Astagfirullah. Jumat kemarin, semalam, tadi siang, Masya Allah. Gue belum hatam tapi. Maghrib, kalau lagi sempetnya aja. Pas saudara gue meninggal. Tahun lalu apa? Tapi waktu itu kayak lagi rajin nyoba baca Quran, terus kayak kebaca gitu Arab-Arabnya. Kalau sekarang, Yang lo rasakan ketika habis ngaji apa sih? Apa ya? Pertama, Lebih tenang, lebih. adem biasanya. Kata orang kalau kita mau ngobrol sama Allah, kita berdoa. Tapi kalau mau Allah ngomong sama kita ngaji. Jadi Lebih enak didengar sih daripada dengerin musik sebenarnya. Kayak adem dilindungin gitu kan. Masya Allah. Gak tahu, biasa aja sih. Ngaji gitu-gitu doang. Astagfirullah. Aus aja sih, habis ngaji mah. Suara keluar ya kan, pengen ngerokok aja pikirannya. Jujur ada 2. Kadang gua tenang karena di situ ada tulisan jangan di skip. Kalau lagu dangdut aja lu tonton. Gua kepaksa itu sih. Ada tulisan itu. Astagfirullah. Nggak panas sih ya, gue nggak setan-setan banget juga. Maksudnya cuma lebih ke... Campur aduk sih, kadang ngerasa bulan puasa aja udah, ngerasa lebaran. Oke, sekarang kita mau tes lo untuk ngaji. oh tidak! Bisa nggak dites tapi? Oh bisa nggak dites? Nggak bisa. Paksa ya deh. Nggak bisa gue kalau baca-baca yang kayak begini nih. Harus ada translate-nya gue. Astagfirullahaladzim. Iqra 6, nggak bisa gue. Oke, silakan. Mana? Oh di sini. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh itu. Wawalada. Nggak tahu ah. Pokoknya gue tahu. Itu salah satu contoh ya. Kalau misalkan umuran segitu, berarti mereka sudah siap menikah ya seharusnya. Dan kalau misalkan mereka sudah menikah, mereka memiliki anak, jika kondisinya seperti itu, jika orang tua seperti itu, maka apa ajaran yang akan mereka turunkan kepada anak-anaknya nanti? Kalau misalkan kita enggak berdakwah dari sekarang, kalau kita misalkan enggak memanfaatkan media sosial kita dengan kebaikan, akan banyak
orang-orang yang seperti ini gitu. Kalau misalkan ditanya bisa ngaji nggak ya dengan tenang, aku nggak bisa, ya udah sih, dan malah ketawa-ketawa itu seakan hal yang biasa ya, seakan-akan hal yang biasa, tapi itu kan parah banget kalau misalkan mereka punya anak dan anak mereka nggak diajari ngaji karena mereka nggak bisa ngaji. Maka siapa yang akan menguatkan peradaban anak-anak kita nanti? Kalau bukan kita sendiri dan mulai dari sekarang. Nah, kemudian informasi semacam ini akan terus ada selama media sosial masih dikuasai oleh para penyebar informasi yang buruk, baik pornografi atau tidak. Nah, inilah dampak-dampak orang-orang yang gay dan sekarang tuh LGBT sangat merajalela ya. Mereka tuh dengan bebas ya udah sih gitu. Ini hak kita. Ya kan nggak bisa kayak gitu juga. Informasi semacam ini akan terus ada kalau misalkan informasi seperti mereka ini tetap menguasai panggung media sosial. Kalau misalkan kita sebagai orang muslim yang menyebarkan kebaikan kalah pamor karena kurangnya anggota buat berdakwah gitu di media-media sosial ini. Kemudian Rasulullah pernah menyampaikan, sampaikanlah dariku wariskin satu ayat. Jadi meskipun hanya satu ayat yang kita hafal ya setidaknya sampaikanlah itu. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan gitu. Enggak semuanya condong ke maksiat, setidaknya ada segolongan orang yang salah satunya mungkin di golongan itu berada di sini gitu untuk mengingatkan kepada kebaikan. Dan menulis adalah cara saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Semoga setiap tulisan yang dibaca, di-share ulang, dan diajarkan kembali kepada yang lain akan menambahkan mizan kebaikan di jalan hisab. Lalu udah tahu pilihan dakwahnya mau di jalan apa. Kemudian, kan saya mah bukan LC atau bukan ustazah. Yang di saat semua orang berbangga dengan aib dan keburukan yang seperti tadi yang ia lakukan, kemudian ia mendokumentasikan dan share di media sosialnya dengan bangga bahwa dia berbuat maksiat di muka bumi tanpa tahu dia dapat siksa atau enggak. Lantas kenapa kita malu dan enggan untuk menyebarkan kebaikan? Kan ria, ingat kita tidak akan dihisab oleh pasang orang lain, tapi kita akan dihisab sama niat kita. Niat kitanya ria apa enggak? Kalau misalkan mau ngajak kebaikan ya insya Allah ya pahala. Kalau misalkan emangnya buat ya wallahu alam, itu mah kembali lagi antara hubungan kita dengan Allah ya. Tapi di saat orang lain bangga dengan kemaksiatannya, kenapa kita malu kalau kita mau posting kebaikan gitu. Yuk mulai dakwah dan niatkan semua untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu saja yang akan saya sampaikan. Silakan jika ingin berdiskusi. Masya Allah sekali teh, luar biasa. Wah, di luar dugaan saya ternyata lebih tinggi teh materi yang disampaikannya. Saya baru pertama kali saya mengenal materian yang seperti ini. Teman-teman yang ada di ruang Zoom boleh bertanya langsung ataupun melalui chat di kolom komentar. Bisa ke Teh Hikmah langsung, mangga. Diperbolehkan yang ingin bertanya. Kalau gitu Teteh, saya boleh bertanya nggak Teh? Boleh. Kan Teteh, saya lihat di postingannya tuh masih seputar tentang tulisan ya. Teteh berniat yang kayak tadi membuat video-video pendek itu tadi dengan suara Teteh gitu. Udah ada kesampaian untuk kesana nggak Teh? Teteh membuat ya kayak video pendek 1 menit kayak tadi yang Teteh tampilkan. Teteh berniat ke arah sana nggak gitu? Karena selama saya lihat tadi emang udah bagus juga yang tulisannya apa Teteh berniat untuk sampai membuat yang video-video pendek gitu. Ya mungkin nanti ke depannya kayak gitu, tapi kan butuh belajar juga ya kalau misalkan kayak gitu. Jadi mungkin sekarang kan karena ada anak juga yang masih umur 20 bulan deh. Jadi ya masih ribet sama anak. Jadi mungkin nanti kalau misalkan anaknya udah agak besar, terus punya waktu dan punya ilmu lagi, nambah lagi ya insya Allah lah. Kan harus ada keterbaruan dari dakwah ya. Kalau misalkan yang maksiat aja terus-terusan, kenapa dakwah harus stuck di situ aja kan? Enggak. Masya Allah sekali ya. Maka Kang Teteh. Ini udah ada yang bertanya. Boleh saya bacakan ya? Assalamualaikum, ada bertanya katanya Teh dari Ibu Siti ya.
Assalamualaikum, Teh mau tanya bagaimana dengan banyaknya kegiatan grup WA yang melanjutkan share buat muatan dari orang lain, apakah itu bisa disebut juga dakwah? Kalau punyanya hanya Facebook, bisakah itu dipakai untuk langsung berdakwah? Bisa Teh, jawabnya langsung deh. Gimana? Iya, nge-share buatan orang lain juga itu termasuk dakwah Teh. Jadi kalau misalkan kita nge-share untuk yang lain, itu juga termasuk dakwah. Kalau misalkan nanti ada orang lain yang nge-share hasil sharean kita dari orang lain juga itu termasuk multi level jariah juga seperti tadi. Tapi alangkah lebih baik jika misalkan kita yang menulis, itu tulisannya hasil karya kita, kemudian di-share lagi sama yang lain, ya kan itu pahalanya lebih banyak gitu kalau misalkan bisa di ini. Jadi setiap kata yang mereka baca tuh itu hasil tulisan kita gitu intinya. Gitu sih. Itu juga termasuk dakwah, udah bagus banget deh, Masya Allah. Kan jarang-jarangnya ada orang yang langsung share gitu, dapat apa langsung share. Ya itu juga termasuk dakwah. Ya udah sih. Gitu aja. Ada lagi. Oh, yang di atasnya dulu nih. Teh katanya boleh nggak kalau nge-share Al-Quran dibuat tanpa, boleh nggak katanya? Ya mungkin tidak ditambahkan dengan bacaan-bacaan lain, tapi kayak hanya sekedar nge-share ayat-ayat Al-Quran gitu, boleh nggak gitu? Ya boleh Teh, masa ayat Al-Quran nggak boleh di-share sih, Masya Allah. Sekarang tuh lagi ramai Quran journaling loh Teh. Kalau misalkan mau sekalian belajar ya tambahin aja sama kajian tafsirnya, sekalian refleksinya, sekalian. Jadi kalau misalkan dari ayat itu nih kita belajar apa? Oh tafsirnya kayak gini. Misalkan kita belajar tentang ayat anti riba, ya ayat dari inti dari ayat itu tuh ngajarin kita buat kita ngejauhin riba. Berarti refleksinya, oh kita harus ngejauhin riba. Berarti aksi kedepannya dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kita harus ngejauhi riba gitu. Sampai bisa didalemin seperti itu Teh kalau mau gitu. Ada Quran journaling mungkin bisa langsung dieksekusi. Jadi biar semangat banget tuh belajar Qurannya, Masya Allah. Boleh Teh, boleh. Ini ada lagi Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari Surabaya. Wah, Masya Allah jauh sekali. Izin bertanya, bagaimana cara kita bisa konsisten dan istiqomah untuk membuat quotes Islami dakwah dengan cara post tulisan di medsos? Mungkin ada tips terbaik untuk kita berbagi ilmu katanya. Kan dengan Teteh ya, dengan ada anak mungkin gimana Teteh bisa terus istiqomah memposting hal-hal seperti itu Teteh? Intinya sebelum berdakwah itu harus ada big why sih Teh. Kenapa kita harus melakukan itu? Tapi yang harus mengazam dalam hati kita gitu. Jadi kita harus punya alasan jelas kenapa kita harus melakukan itu. Jadi kita tuh berdakwah tuh karena apa gitu. Karena kalau misalkan kita nggak punya alasan jelas buat berdakwah, ya kita ya namanya manusia ya imannya naik turun ya ulah Teh. Udah males lah gitu kan, kita harus ngedit, harus ngetik dan lain-lain. Belum quotes-nya, kalau ada ya tinggal ditulis, kalau nggak ada kita harus dengar dulu kajiannya dan yang lain-lain. Nah itu harus punya dulu big why Teh, kenapa kita harus berdakwah dan menyampaikan hal ini gitu. Kalau saya pribadi, saya punya big way sendiri, ya mungkin nanti suatu saat di-share tapi nggak sekarang. Big way itu yang bikin saya saya harus menyampaikan ilmu Allah gitu, karena untuk ini dan ini itu karena ada big way-nya sendiri. Kemudian kalau misalkan kita udah terpaksa konsisten tuh, jujur awalnya terpaksa harus ngeposting ini, terpaksa, tapi lama kelamaan kan ada ya yang bilang kalau mau konsisten ibadah itu harus dilihat sampai 40 hari. Kalau misalkan mau sholat subuh di masjid itu harus 40 hari terus-terusan, meskipun dipaksa, tapi kan nantinya juga kita akan merasakan kenikmatannya sendiri ketika kita ngeposting, ya Allah, merasa di hati itu ada yang kurang. Nah itulah kenikmatan dalam beribadah gitu. Awalnya mungkin harus dipaksa, tapi cobalah dalam 40 hari konsisten dan yang lain-lain, temukan alasan yang kuat, nanti insya Allah bakal ngerasa kenikmatan itu sendirilah. Insya Allah. Cobain Teh, 40 hari lah ke depan, cobain konsisten. Nah, tuh tipsnya 40 hari dicoba. Ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum Teh, bagaimana cara untuk memotivasi diri agar konsisten berdakwah di sosial media? Karena terkadang sering mengurungkan niat karena takut suatu saat nanti aib kita terlihat oleh manusia dan akhirnya dihujat oleh netizen. Mohon penjelasannya. Ya, kalau misalkan saya juga bicara di sini karena aib saya ditutupin sama Allah. Teh gimana kalau misalkan saya berbicara di sini aib saya dibuka, kan wallahu a'lam. Kalau misalkan kita nggak mencoba dan takut aib kita terbuka,
kan kita malu dan dihujat. Kemudian orang-orang yang tadi yang membuka aibnya sendiri dengan pede, nggak apa-apa gitu. Nah, mereka tuh nggak dihujat, malah disukai oleh orang lain gitu. Ketika kita takut oleh celaan manusia, di mana ketakutan kita kepada Allah gitu. Harus mengutamakan itu dulu. Ya udahlah, kita kembalikan semua masalah kepada Allah. Karena kita, ya Allah, aku udah misalnya aku udah berdakwah nih, aku udah coba nge-share ilmu-ilmu agama, atau aku udah coba dakwah nih, ya Allah tolong aku untuk menyelesaikan masalah ini. Ya kembalikan lagi semua kepada Allah ketika aib kita terbuka. Kenapa harus takut dengan manusia? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita baik, ya kan, kalau misalkan salah, bukan Islam yang salah, tapi ya emang kitanya yang salah. Ya nggak apa-apa kalau misalkan aib itu terbuka, berarti memang sudah takdirnya. Ya kita bertaubatlah dengan itu, nanti juga Allah yang menyelesaikan masalahnya. Tenang, ada Allah. Masya Allah. Ada lagi nih Teh, wah Masya Allah makin merudul nih. Assalamualaikum, izin bertanya Teh. Kadang kalau posting tentang dakwah itu sering di komen, Masya Allah udah hijrah, udah berubah ya sekarang gitu ya. Jadi ada orang yang nyirin Teh, atau yang komen. Jadinya sering ngerasa kayak gimana gitu karena digituin, dan mungkin karena sebelumnya nggak pernah ngepost dakwah, jadinya mungkin aneh dilihat sama orang. Gimana Teh, boleh tipsnya kalau ada yang komen kayak gitu ya. Jadi dikit-dikit, oh Masya Allah udah hijrah, udah berubah ya sekarang, kalau misalnya posting yang berbau-berbau dakwah Islami gitu. Ya sama aja kayak kita mulai berkerudung kan, ya Allah Ukti sekarang udah berkerudung, atau enggak dari kerudungnya mepet ke dada sekarang udah lebar banget gitu. Ya Allah mau kemana? Ya udah sih Teh, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, makasih ya doanya, doain semoga istiqomah gitu aja. Minta doa terbaik aja, nggak usah dipikirin kan. Kata-kata tadi juga kan saya bilang yang dihisab tuh bukan perkataan orang, yang penting niat kita. Kalau misalnya niat kita baik, ya udah terusin selama itu nggak jauh dari syariat. Ya minta doanya aja, ya Allah Teteh makasih ya gitu. Ayo kita belajar bareng atau apa. Saya juga pertama digituin. Awalnya saya tuh nge-share di Instagram tuh bukan tulisan-tulisan kayak gitu, kayak misalkan foto-foto nggak jelas lah. Foto-foto nggak jelas tuh sering diposting, tapi pas pertama ngeposting kajian-kajian emang ada aja komennya kayak gitu, ya Allah Iqmas sekarang jadi Bu Haji dan lain-lain. Ya udah sih ya doain aja gitu, ya udah makasih, doain ya semoga istiqomah, semoga bermanfaat ilmunya. Kesininya enggak tuh, dan malah makasih ya gitu ilmunya, saya tuh kerja dan lain. Nanti juga orang yang menghujat atau orang yang komen gitu pasti akan merasakan manfaatnya kalau misalkan emang benar-benar dia mau berubah. Kalau misalkan niatnya hanya untuk menghujat, ya berarti itu adalah salah satu tantangan di dalam berdakwah. Itu adalah bisikan-bisikan setan supaya kita stop untuk berdakwah gitu. Jadi lanjutin aja Teh, nggak apa-apa. Kuat. Kuat. Nah, lagi Masya Allah, ini 3 pertanyaan langsung apa ya Teh? Masya Allah, jazakillah khair, materinya bermanfaat sekali. Izin bertanya, satu, untuk postingan itu baiknya dalam 1 hari berapa kali ya Teh? Itu yang satu. Yang keduanya, untuk materi baiknya setiap postingan selalu beda-beda atau satu tweet diatur segaris tema mirip-mirip gitu ya. Segaris tema mirip-mirip. Yang ketiga, apakah setiap kebaikan atau ilmu baru yang kita posting baiknya yang sudah kita lakukan sendiri terlebih dahulu, bolehkah kita posting suatu amalan tapi sebetulnya kita sendiri belum sempat melakukan? Jadi kalau misalkan di Instagram tuh posting baiknya berapa hari? Nggak usah setiap hari sih Teh sebenarnya kalau di feeds. Kalau misalkan mau terus-terusan ada, minimal kita bikin story. Kalau misalkan dengan minimal bikin story, berarti Instagram tuh nganggapnya kita tuh ada dan masih aktif. Tapi kalau misalkan mampu dan mau, ya baiknya ya setiap hari satu postingan, meski itu di feed dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan nggak mampu bikin feed dan harus edit dan apa-apa, setidaknya bikin story 1 aja setiap hari. Yang penting menunjukkan bahwa kita tuh aktif dan enggak vakum gitu, karena algoritma Instagram itu kan sekarang aneh ya. Kalau misalnya berita-berita yang nggak jelas tuh muncul ke permukaan, tapi berita-berita yang penting tuh keredam gitu, ke tenggelam. Ya itulah, setidaknya harus ada satu postingan, baik itu di story ataupun di feed, tapi tiap hari, karena itu bukan tuntutannya, tapi itu algoritma Instagram supaya kita terlihat. Kemudian untuk materi baiknya gimana? Materi gimana? Ya gimana baiknya Teteh aja, mau gimana desainnya gitu kan. Ada, kalau misalkan saya tuh campur-campur Teh, kalau misalkan lagi ada event Aleta, kayak kemarin nih ada event Aleta sama Ustadz Umar Mita, kan itu tiap hari ya kayak stripping gitu, terus-terusan. Sedangkan di hari yang sama juga ada kajian Asmaul Husna,
Jadi saya milihnya dua kajian aleta dan satu kajian Asmaul Husna. Itu terserah sih teh, terserah disesuaikan dengan kondisi tetehnya kayak gimana. Kemudian teh apakah setiap kebaikan atau ilmu yang belum kita lakukan harus diposting? Setidaknya kalau misalnya kata Ustadz Fatih Karim, kalau misalkan kita ngeposting riba, kita tuh udah nggak riba gitu. Kalau misalkan kita ngeposting tentang sedekah, setidaknya kita sudah mencoba untuk bersedekah gitu. Minimal ada yang sudah kita lakukan tapi meskipun belum maksimal. Jadi setidaknya harus sudah dilakukan, tapi tidak setiap ilmu itu harus diamalkan teh. Seperti kayak misalkan kita ilmu-ilmu tentang akhirat, pelajaran yaumil hisab, padang mahsyar, apakah itu harus diamalkan? Kan enggak. Masyarakat kita praktek dulu gitu ke padang mahsyar, dihisab kan enggak kayak gitu ya. Itu ilmu untuk menambah akidah. Jadi tingkatan-tingkatan ilmu juga ada beda-beda teh yang mau kita share, ada buat mempertajam akidah dan yang lain-lain. Khusus untuk amalan setidaknya kita sudah melakukan meskipun belum maksimal gitu. Intinya sih itu. Ya, lagi ya teh ini. Satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Soalnya ternyata udah siang. Maaf. Assalamualaikum. Bagaimana niat yang baiknya untuk memposting kebaikan atau ilmu? Bagaimana mengatur lisan dan pikiran atas niat baik atau tulisan baik itu? Kadang habis posting hal lain, baik itu ilmu atau urusan pribadi, sering cek siapa aja yang lihat. Udah berapa orang yang lihat, dengan maksud udah sejauh mana postingan baik kita itu sampai ke orang, misalnya yang begini masih masuk dalam ikhlas gak? Kalau jadi kayak gini mungkin. Jadi kalau misal habis ngeposting sesuatu nih, kita tuh kayak ngelihat ini postingan saya udah di like berapa orang, udah di komen berapa orang gitu ya. Jadi kadang hal tersebut apakah udah termasuk dalam ikhlas gitu katanya. Kalau ikhlas atau enggak saya nggak tahu ya, soalnya kan itu dari hati. Tapi kalau misalkan saya juga sih kalau misalkan udah ngepost tapi nggak langsung udah post langsung lihat itu berapa insight-nya, nggak kayak gitu. Cuman kalau misalkan saya juga sering lihat misalkan postingan saya itu berapa jangkauannya dan lain itu tapi dengan takaran untuk meningkatkan pembaca gitu. Kalau kan karena saya tulisan ya rata-rata kalau di tulisan tuh pembaca tuh naik turun kan, orang tuh malas baca ya, buka IG kok baca sih kan gitu. Nah itu buat menambah ketertarikan pembaca biasanya saya insight-nya dari situ. Dan saya juga kan dan punya teman deh sebaiknya kalau misalnya mau dakwah. Kalau saya kan gabungnya sama Siprun ya. Siprun tuh ngajarin nih insight-nya berapa mah, oh segini segini King kayak gini. Nanti tuh ngajarin, oh ini tuh Instagram tuh algoritmanya lagi kayak gini. Itu tuh jadi bahan diskusi buat evaluasi dakwah kita kayak gimana, itu juga bagus. Terus kalau misalkan niatnya gimana ya, berdoa sama Allah ya muqallibal qulub. Kan ada doanya kan untuk menumbuhkan hati kita, ya udah berdoa aja sama Allah, nggak usah mempermasalahkan apapun. Bismillah ya Allah, niat saya posting itu buat kebaikan dengan lain sambil berdoa. Semoga diluruskan, karena yang membolak-balikan hati manusia kan Allah, bukan diri kita sendiri. Udah sih, nggak apa-apa lihat insight, nggak apa-apa silahkan, tapi ya evaluasi aja dakwahnya sekiranya berkembang atau enggak gitu. Udah sih. Wah, Masya Allah sekali, luar biasa. Terasa udah 6:30 nih. Udah ada peringatan nih dari panitia katanya udah lebih. Iya, maafin ya Allah aku telat sih datangnya. Nggak apa-apa, tapi ini jadi motivasi untuk kita semua nih agar bisa semakin giat lagi untuk memanfaatkan media sosial. Baiklah teman-teman, kita udah siang juga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bahan kita nih ke depannya buat bisa lebih produktif lagi menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, nanti boleh ya follow IG-nya Teh Hikmah Hanifah ya. Teh Hikmah Hanifah, nama IG-nya Hikmah HR. Nah, kajian-kajian hari ini juga boleh teman-teman diposting ya. Terus nanti di tag Hikmah, di tag Keluarga Muslim Produktif, dan di tag juga Al Hilal ya. Jadi bisa hal dari hal terkecil ya menyampaikan ke orang lainnya. Baiklah teman-teman, kita sudah jam 6:39 gitu ya, udah siang juga. Udah siang. Belum ditutup, boleh berfoto dulu ya untuk absensi. Izin berfoto? Boleh Teh, silakan. Boleh dibuka teman-teman kameranya sebelum saya tutup, boleh dibuka kameranya. Wah, Masya Allah sekali nih.
Sip, siap-siap ya. Layar pertama dulu nih, ada 2 layar soalnya. 1, 2, 3. Karena Sunda jadi ngobrolnya Sunda wae. Layar kedua. 1, 2, 3. Nah, Masya Allah sekali. Terima kasih kepada Teh Ikma Hanifah yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Ternyata kalau menurut anak muda sekarang tuh dagingnya semua Teh. Nah, ini peserta yang ikut kajian pada pagi hari ini itu sebuah rezeki ya, karena kita semua orang gitu ya. Walaupun pesertanya ada beberapa gitu ya, tapi tidak semua orang Allah kasih kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Baiklah, diingatkan kembali untuk teman-teman bahwa kajian ini diselenggarakan oleh Keluarga Muslim Produktif bekerja sama dengan Al-Hilal, dan ini diinisiasi dalam program pesantren daring Kilat Ramadan ya. Nah, dan teman-teman nanti jika kan sekarang setiap hari ada melaksanakan sedekah subuh ya, nanti bisa menyalurkannya lewat Al-Hilal, di sini bisa menyalurkan lewat teman-teman pasilnya gitu ya, untuk sedekah subuhnya untuk menyalurkan sedekah pagi gitu ya. Baiklah, dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi, apalagi kita udah memasuki mau pertengahan Ramadan ya, tidak terasa kita udah, jadi kalau katanya udah menjelang 15, 16 dan seterusnya, kalau kata Sunda masuk nyorolok katanya. Jadi tidak terasa sudah mau di penghujung bulan Ramadan. Dan sekarang kita udah berada di tengah-tengah ya, tanggal 13 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya teman-teman. Semuanya biar kita bisa mendapatkan keberkahan selama di bulan Ramadan full, dan kita bisa dipertemukan kembali bersama Ramadan-Ramadan berikutnya. Ikmah Hanifah, terima kasih ya atas pemaparan yang sangat luar biasa. Jangan bosan, mudah-mudahan jika ada pertemuan atau kajian-kajian lagi seperti ini, nanti kita bisa undang kembali ya Teh. Jadi bisa sharing-sharing ilmu yang sangat luar biasa. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya sebagai MC, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin live Kang Admin.